Selamat pagi para mahasiswa Komputer Sains Statistik kelas LA06. Oke, hari ini kita lanjutkan. Atau ada pertanyaan enggak dari Anda? Ya, latihan ini. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Ini masuk UAS nanti, ujian akhir semester. Transformasi Laplace dari turunan. Jadi ada transformasi Laplace dari turunan, ada transformasi Laplace dari integral. Nah, ini kita mulai dengan transformasi Laplace dari turunan atau diferensial. Ya. Oke, jadi artinya dasarnya kita tahu kan yang kita akan buktikan itu ada Laplace dari turunan pertama. Ya, kalau Laplace xt kalau diturunkan apa? Dx per dt enggak? Ya kan? Turunan pertama. Nah, ini itu kita cari. Terus juga Laplace dari turunan kedua. Ya. Kemudian Laplace dari turunan ketiga dan seterusnya. Nanti dia membentuk pola yang beraturan. Anda lihat, ya. Nah, ini nanti hasilnya adalah kena turunan pertama S pangkat 1. Sama kan? S pangkat 1 kali Laplace dari XT. Ya, Laplace X itu Laplace XT. Dikurang X0. Ya, nanti S. Kemudian turunan kedua apa? S pangkat 2. Ini belum dibuktikan ya. Ini saya tulis dulu rumusnya. S kuadrat turunan kedua berarti S pangkat 2 kali Laplace XT. Jadi ikuti yang di atas. Setelah S pangkat 2 apa? S pangkat 1 enggak? Turun tangga ya. S pangkat 2, S pangkat 1 kali X0. Kemudian dikurangi, ya kurang terus sebelah kan kurang ya. Turunan pertama dari X0-nya. Apa? Aksen 0. Aksen 0 itu apa sih? Aksen 0 artinya D, dx per dt itu kan aksen dari fungsi 0. Itu maksudnya. Ya. Nanti turunan kedua apa? Dari 0 adalah d kuadrat x per dt kuadrat dari fungsi 0. Ya. Nah, demikian juga untuk Laplace di turunan ketiga. Apa? S pangkat 3 kali Laplace dari xt dikurang. Setelah S pangkat 3 apa? S pangkat 2 kali X0. Jadi ikuti atasnya. Setelah S pangkat 2 apa? S pangkat 1 kali aksen 0. Kemudian turunan dari turunan pertama ini turunkan lagi. Jadi apa? L double aksen dari fungsi 0. Jelas ya? Jadi kalau turunan keempat, ya sama juga. S pangkat 4 kali Laplace ST kurang S pangkat 3 kali X0 dikurang S kuadrat kali aksen 0 dikurang S kali R double aksen 0 dikurangi X 3 aksen. Ya enggak? Dari fungsi 0. Jadi gitu terusnya. Ya. Ini formulanya ya, maksudnya rumus-rumusnya yang akan kita buktikan. Nah, dari mana asal rumus ini? Ya. Di perguruan tinggi, Anda tuh harus tahu ya, apalagi Anda jurusan matematik atau statistik gitu ya, harus tahu. Kalau jurusan teknik, ya mereka tahu tapi enggak perlu bisa turunkan gitu ya, enggak apa-apa. Tapi harus tahu dari mana asal-usulnya sebagai mahasiswa ya. Kalau hanya ini rumus pakai, itu model di SMA mungkin begitu ya. Tapi ada juga di SMA diterangkan juga ya. Itu dibuktikan juga rumusnya dari mana. Oke, ini yang kita akan buktikan. Yang panjang tuh rumus pertama aja. Rumus kedua, ketiga itu tinggal melanjutkan aja, enggak usah pakai rumus panjang-panjang gitu. Oke. Oke. Nah, kita membuktikan rumus yang pertama sebentar lagi. Eh,
Kita harus ingat dulu rumus dasar dari transformasi Laplace atau Laplace transform itu apa? Yang dikemukakan oleh Bapak Simon Laplace. Ya. Ini sudah selesai belum? Nah, jadi rumus transformasi Laplace itu kan Laplace dari fungsi T. Ini adakah yang terbalik ya? F-nya F besar di sini, terbalik nanti. Sama dengan apa? Integral 0 tak hingga E pangkat min ST kali fungsi T dt. Yang hasilnya fungsi S. Fungsi kompleks. Ya. Fungsi kompleks. Fungsi T ini sama sama ini ya. Jelas maksudnya? Ini yang dikemukakan. Dari mana asal rumus ini? Saya sampaikan Anda bisa lihat di jurnal yang saya tulis. Tapi itu bukan temuan saya. Saya hanya menjelaskan kemudian detailnya. Karena di YouTube itu hanya ada 2 video yang dikemukakan oleh Profesor Emeritus dari MIT ya. Dari MIT namanya Arthur Matuk ya. Arthur Matuk itu yang meninggal pada Oktober tahun 2021 ya. Beliau juga banyak persamaan diferensial. Kalau Anda cari di YouTube, masukkan Arthur Matuk MIT, itu pasti muncul diferensial apa ODE, apa ordinary differential equation. Ya, banyak. Termasuk Laplace ada dua videonya bersambungan, tetapi lompat ya, lompat artinya enggak yang lompat itu yang saya jelaskan dari mana misalnya gitu. Ya. Oke. Nah, berdasarkan rumus ini, rumus dasar yang dikemukakan oleh Bapak Simon Laplace, kemudian juga dikemukakan lagi oleh Bapak Profesor Emeritus Arthur Matuk almarhum, ya. Kita akan buktikan rumus yang pertama dari apa? Transfer Laplace dari turunan, dari diferensial ya, turunan. Laplace dari turunan pertama dx per dt sama dengan apa? Integral 0 tak hingga ikuti rumus dasarnya. E pangkat min st kali st kali dx per dt ya enggak? Kali dx per dt kali dt. Ini kan harus sama kan? Yang ini sama nama ini. Ya, persis dari rumus dasarnya gitu kan. Nah, karena dt per dt itu apa? Saya coret enggak? Bisa dicoret, maka ini akan menjadi apa? Integral 0 tak hingga E pangkat min ST. DX itu D dari ST enggak? Sama hati kan? X itu XT ya. X itu ST, jadi E pangkat min ST kali DST. Ini adalah integral apa? Halo? Integral apakah ini? Integral UDV, integral parsial. Anda sudah tahu kan buktinya? Sudah ya. Sudah dibuktikan dari rumus UV kan? UV rumusnya turunan dari UV apa? UV aksen. UV tambah UV ujung-ujung aksen. Nah, aksen itu diganti dengan diferensial D, ya kan? Kemudian integralkan. Nah, ketemu situ kan? Ya. Jadi Anda khusus jurusan matematik dan statistik itu harus tahu turun temurunnya, ya. Asal nenek moyang nih, ya. Nah, kita pakai integral parsial, ya. Tetapi karena ini integral tak wajar, 0 sampai tak hingga, kita gunakan limit, ya. Kita akan gunakan limit, jadi limit P menuju tak hingga dari 0P, ya ini terjemahannya ya. P-nya itu adalah tak hingga ya. E pangkat min ST, P dari XT. Jelas sampai sini? Nah, ini adalah integral parsial tadi ya. Maka kita selesaikan secara menggunakan integral parsial, yaitu apa? Limit dari
sesuai rumusnya P menuju tak hingga dari UV-nya enggak? UV dikurang integral PDU. Ya. Gimana Anda udah tahu ya turun temurunnya dari mana? Ya, asal usul rumusnya. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita ganti U-nya apa? U-nya E pangkat minus T, V-nya XT. Ya. Jelas ya? Udah? Nah, kita ganti sekarang ya. Jadi Laplace turunan pertama adalah apa tadi? Limit UV. Okay. Kita percaya limit kurang limit. Limit kan? Ingat semuanya 4 operasi kan? Limit tambah limit, limit. Limit kurang limit, limit. Limit kali limit, limit. Bukan limit kuadrat ya. Limit bagi limit, limit. Berlaku 4 operasi itu. Operasi hitungnya. Ya. Jadi limit dari P menuju tak hingga dari UV. U-nya berapa? E pangkat min ST. P-nya apa? XT. Ya, UV ya. Limit UV. Atau tulis dulu bagi limit UV dikurang limit dari P menuju tak hingga dari apa? VDU. VDU ya. Integral 0P VDU. Ya, saya ulang lagi supaya pecah ya, dipecah jadi limit. Sehingga ini sama dengan limit dari P menuju tak hingga U-nya apa tadi? E pangkat min ST, V-nya XT. Ya nak? Coba kita lihat. U-nya E pangkat min ST, V-nya adalah XT. Ya. Oke. Nah, dikurangi limit dari P menuju tak hingga dari 0P. V-nya adalah XT. D dari U-nya E pangkat min ST. Ya. Oke. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kita oh ya, sorry, ini batu tulis gini UV ini agak batasnya 0 sampai P, betul enggak? Harus ada agak batasnya dong. Kan integralnya dari 0P kan? Ini ya. Oh ya, di sini juga agak batasnya 0P, ya kan? Jelas ya? Agak batasnya 0P. Sehingga ini jadi apa? Limit dari karena ini pangkatnya negatif, kita menjadikan positif dari pembilang turun ke penyebut enggak? Tanda pangkatnya berubah min jadi plus. Sehingga terjadi apa? XT dibagi dengan E pangkat plus ST. Betul enggak? Dari min turun pembilang turun ke penyebut tanda pangkatnya berubah. Harga batas 0P. Ya mau kurung kurawal siku boleh. Nah, kemudian ini limit dari P sampai tak hingga 0P XT. Nah, turunan dari E pangkat U apa? E pangkat U kali U aksen. Jadi E pangkat U kali U aksen. Ya nak, U aksen itu DU. Diferensial dari U, DU ya. Oke. Sehingga ini jadinya limit dari P menuju tak hingga. Kita masukkan batas atasnya P. Berarti sini apa? XP dikurang dibagi E pangkat SP. Betul enggak? T-nya ganti P ya. Semua T diganti batas atas P, kemudian dikurangi ganti batas T-nya diganti batas bawahnya 0. Ini SP ya. Jadi XT jadi SP per E pangkat SP. Nah, dikurangi ini nggak usah pakai batas, sorry. Ini nggak usah harusnya. Kurang limit lagi. Limit kurang limit aja kan. Limit P menuju tak hingga dari X0 per E pangkat S kali 0. Dikurangi. Nah ini terketak wajarnya dibalikkan lagi. Jadi 0 tak hingga. Nah. Boleh kan? Bolak-balik ya. Bisa dibalikin lagi. Jadi tak hingganya kembali ke semula. Kemudian ini XT
Ini E pangkat min ST. Nah, turunan dari min ST terhadap T apa? Min S, ya enggak? Min S DT, betul enggak? Halo? Oke. Anda masih ingat enggak ini? Waktu kita buktikan Laplace T pangkat N. Laplace T pangkat 0, T pangkat 1, Laplace T pangkat 2. Ada kan? Waktu dimasukkan taingga per taingga, terus apa terjadi? Selalu hasilnya 0 enggak? Halo? Anda masih ingat enggak? Waktu saya buktikan Laplace T pangkat N itu kan pakai cara identik. Laplace T pangkat 0, apa itu cari gitu kan. Kemudian Laplace T pangkat 1, Laplace T pangkat 2. Nah, ketemu kan limitnya itu adalah tak hingga per tak hingga. Dan hasilnya selalu apa? Mau enggak? Jadi yang ini kita tidak hitung lagi ya, supaya saya ingatkan Anda aja. Ini nilainya sama dengan 0. Ya, berarti hilang. Ya, ini 0. Tinggallah jadi 0 dikurang ini X0 per E pangkat 0. S kali 0 ya. E berpangkat S, ini S ya. S kali 0. E berpangkat S kali 0 ya. Dikurangi. Nah, ini min S-nya. Min S-nya keluar. Min S dikali min. Hasilnya apa? Plus. S dikali integral 0 tak hingga. Nah, kita susun. E pangkat min ST-nya di depan, ST-nya di tengah, DT. Ini rumus Laplace nih. Laplace transform. Benar? Ya, ini adalah rumus Laplace transform. Ya kan? Sehingga terjadi apa? Ya, Anda catat dulu. Sudah catat? Oke, kalau sudah, maka Laplace XT turunan pertama adalah apa? Min X0, ya enggak? Min X0 per 1, betul enggak? E pangkat 0 kan 1 kan? Ditambah S dikali apa? Nah, ini rumus Laplace enggak nih? Laplace XT kan? Ini Laplace ini. Laplace XT sama dengan Laplace XT. Nah, kita urutannya kita tukar letak. Di mana S kali Laplace XT diletakkan di depan, ya, ditambah dikurang X0 ya, dikurangi X0. Nah, jadi enggak? Sebutin enggak rumusnya? Halo? Sebutin kan? Dari situlah asal usulnya. Ya. Yang pertama aja, untuk kedua, ketiga, dan seterusnya enggak perlu. Pakai turunan biasa aja. Pakai rumusnya lagi. Dirinya diulang-ulang terus. Ya. Oke? Jelas sampai sini? Ya. Saya harapkan dari statistik komputer sains ini, sama juga di matematik komputer sains, ini Laplace ini ilmunya untuk matematik dapatnya di Evan Kalkulus 2. Bergeser. Dulu letaknya di Evan Kalkulus 1. Sebelumnya. Atau nama-namanya Kalkulus 2 lah. Ini sebenarnya Kalkulus 2 nih. Ya. Nah, mereka sekarang digeser ke Kalkulus 3. Saya tahu itu urusan yang mungkin ada kepentingan lain ya, diubah. Baik. Setelah ini kita cari turunan keduanya. Nah, ini pakai turunan biasa aja. Ya, untuk turunan kedua kita turunkan ya. Ini sudah selesai belum? Ya, kita turunkan. Jadi turunan pertama diturunkan menjadi turunan kedua, nak. D kuadrat X per DT kuadrat. S kali Laplace dari XT diturunkan apa? Oh, kurang kalau tutup. ST diturunkan dari dx per dt enggak? Kurang diturunkan X aksen 0. Sehingga Laplace dari turunan kedua adalah S dikali. Nah, ini kan
Sama enggak yang kotak hijau nih? Salin aja. Ya enggak? Kita salin aja. Ya, sama kotak hijau nih kan. Laplace dari turunan pertama. dxPdt adalah S kali Laplace XT dikurang X0. Dikurang E aksen 0. Sehingga Laplace dari turunan kedua adalah apa? S kali S pangkat 2 kali Laplace XT dikurang S kali min S kali X0 dikurang E aksen 0. Jadi lagi. Udah langsung. Ini tidak pakai rumus panjang-panjang tadi ya. Ya. Jadi ini kita lihat ini jelek nih. Ya. Jadi kan rumus turunan keduanya. Turunan ketiga sama juga turunan lagi. jadi S pangkat 3 lagi dia gitu ya, dan seterusnya. Sudah paham maksudnya? Bentar lagi turunan ketiga kita turun lagi juga. Oke. Jadi hanya turunan pertama saja yang benar-benar kita pakai integral parsial tadi ya, lumayan panjang. Ya panjang sedikit lah. Tapi yang ini pendek-pendek ya. Nah, udah selesai. Kita salin ya. Turunan kedua kita salin di halaman berikutnya supaya apa teh turunan sambil kita ngapal bentuknya apa bukan ngapal. Jabatan keledainya apa? Laplace dari turunan kedua apa? Lalu turunan kedua S pangkat 2 gitu aja. Kali Laplace XT terus dikurang setelah S kuadrat apa? S pangkat 1 kali X0 dikurang turunan nih. Aksen 0. Ya nak? Ini adalah turunan kedua. Nah, sekarang bagaimana turunan ketiganya? Ya, turunan ketiganya D pangkat 3 X per DT pangkat 3 adalah apa? S pangkat 3. Jadi ini frame itu apa? Bentuk itunya tetap. Nah, setelah S pangkat 3 apa? S pangkat 2 kali X0. Setelah S pangkat 2 apa? E pangkat 1 kali aksen 0 dikurangi turunan ini. L double aksen 0. Dan seterusnya. Inilah turunan ketiganya. Jelas ya? Jadi tidak sulit sebenarnya. Hanya turunan pertama aja yang agak panjang. Ya. Turunan keempat sama juga. S pangkat 4 kali Laplace ST kurang S pangkat 3 kali X0 dikurang S pangkat 2 kali X0 dikurang S pangkat 1 kali X dapat 0 dikurangi X 3 aksen 0. Yang terakhir tidak ada S-nya. Berarti S pangkat 0 1 kan. Ya itu berarti. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi Anda bisa tentukan nih S apa tadi Laplace. Dengan demikian turunan keempatnya sama juga. S pangkat 4 ya, kali Laplace dari XT dikurang. Setelah S pangkat 4 apa? S pangkat 3 kali X0. Setelah S pangkat 3 S kuadrat kali A aksen 0. Setelah S pangkat 2 S pangkat 1 kali X double 0 dikurangi X 3 aksen dari fungsi 0. Gampang kan? Jadi formulanya tuh apa istilah terbentuk beraturan, ya kan? Kerangkanya, ya soalnya kan gitu ya. Hanya koefisien depannya aja S pangkat berapa ya kan? Dan terakhir turunannya, turunan terakhir dari turunan sebelumnya. Kalau di depannya S kali turunan kedua, berarti turunan kedua turunkan di turunan ketiga. Ya. Ini yang turunan yang ke Laplace ya, turunan keempat. Ya. Any question so far? Ada pertanyaan sampai sini? Halo. Jawab. Nah, setelah ini selesailah sudah bukan selesai ini yang
rumus turunan. Oh ya, contohnya. Oh ya, sorry, contohnya belum nih. Contohnya ya. Contoh saya. Nah, sebentar lagi kita masuk aplikasinya. Aplikasi dari transformasi Laplace dari turunan itu apa? Kalau Anda tahu XT itu adalah jarak yang ditempuh oleh suatu kendaraan, apa mobil atau motor. Kemudian DXPDT apa? Kecepatan. D kuara X per DT kuara apa? Percepatan. Nah, itu hubungannya itu kebanyakan ya. Jadi kita bisa membentuk ini menjadi contoh ya, ini contoh aplikasinya. Kita masuk ke kecepatan dan percepatan. Jadi misalnya diketahui persamaan diferensialnya adalah dx per dt untuk yang pertama ya, kurang 2x sama dengan e pangkat t. Ini adalah PD atau ODE, enak. ODE, Ordinary Differential Equation. PD apakah ini? Katanya PD apa ini? Mungkin Anda karena biasa DY per DX tambah PX kali Y sama dengan QX, kan? Gitu kan? Itu yang belajar sebelumnya kan? Ini ubah DY per DX jadi DX per DT. PD apakah ini? Anda tahu? PD linear. Lupa. PD linear kan? Jadi harus bisa lihat bentuknya ya. Jadi PD linear itu apa dulu? Kan kita ulang ya. PD linear bentuknya apa? Y aksen atau DY per DX tambah PX kali Y sama dengan QX. Kemudian perantaranya SX sama dengan apa? E pangkat integral PX DX. Ya kan? Ini yang dikemukakan oleh Bapak Profesor Dr. Dani Handali ya, almarhum. Ya. Oke. Kemudian baru solusinya apa? Solusi umum, sorry. Solusi umum PD, ya PD umum PD linear adalah Y sama dengan 1 SX kali integral SX kali QX kali DX ditambah konstanta C. Tenang. Ini PD linear ya. Nah, itu mengingatkan aja. Jadi ini Anda tahu ya, di mana XT adalah jarak yang ditempuh ya, jarak atau jarak tempuh satu mobil, jarak tempuh ya satu kendaraan tuh yang misalnya mobil ya atau motor boleh gak? Ini hal ini saya kita ambil mobil dan dx per dt apa? Ke kecepatan ya, kecepatan kecepatan mobil ya. Oke, kemudian tentukan jarak yang ditempuh jarak yang ditempuh mobil tersebut. Berarti itu apa yang tanya? XT ya. Ini yang tanya XT enggak? Jarak yang ditempuh mobil itu adalah XT. Ya. Dan syarat syarat awal ini diketahui ya, atau dalam bahasa Inggrisnya initial
initial, tulisannya initial tapi baca initial condition. Ya, initial condition secara awal X0-nya sama dengan 0. Bisa 0, bisa ada angka 1, 2, 3, -1 bisa aja. Jelas ya, X0 itu given, ya, diketahui. Sudah jelas sampai sini? Nah, sebenarnya ini kita bisa selesaikan dengan PD. Kita coba deh ya, kita selesaikan dengan Laplace, bisa juga diselesaikan dengan ODE, Ordinary Differential Equation. Bedanya apa? Tahu bedanya? Kalau dengan ODE, Ordinary Differential Equation, tanpa syarat awal atau initial condition, bisa kita selesaikan. Tapi hasilnya solusi umum PD. Solusi umum PD. General solution. Ya, ya enggak? Solusi umum PD. Kalau diketahui secara awalnya, saya cari sama hasilnya. Nanti kita buktikan. Selesai ini kita pakai PD linear. Ya. Baik. Jelas masuk sampai sini? Oke. Sudah? Finish? Sudah. Kalau sudah, kita salin ya. Tadi PD-nya apa tadi? dx ya. Persamaan diferensialnya dx per dt. Jadi bukan, ini tergantung, bisa gak kuah arus pada waktu, di per dt. I adalah kuah arus, satuannya ampere. Bisa nggak? Jadi hukum Kirchhoff itu menggunakan rumus-rumus dasar ini, PD juga. Ada, saya kalau salah di web saya ada turunkan ya, dari mana rumus dari rangkaian arus listrik yang searah. Ada ya, coba Anda baca nanti. dx per dt adalah apa? Di sini dikatakan dikurang 2x, berarti kecepatan dikurang 2 kali jarak yang ditempuh sama dengan E pangkat T. Dengan syarat awalnya X0-nya 0. Ini given. Bisa 1, bisa 2. Jauhan. Artinya itu, Pak. Saya tidak tahu bahasa Jepang. Apa, kalau sama siang tahu. Konnichiwa. Arigato. Arigato, terima kasih. Oke. Kita lihat dari sini. Kalau tahu Anda ya. Karena dulu belajar itu. Baik. dx per dt ya. Kita pakai Laplace. Laplace kiri sama dengan Laplace kanan. Laplace itu saya singkat dengan transformasi Laplace, baca Laplace sebetulnya Laplace transform. Oke, dx per dt dikurang 2x sama dengan Laplace dari E pangkat T. Ini kita pecah menjadi dua transformasi Laplace. Dua Laplace transform. Kita pecah ya. Kita pecah menjadi Laplace dari dx per dt dikurangi Laplace dari 2x. Sama dengan, Anda masih ingat rumus Laplace dari E pangkat AT apa? Seper S min A. Betul. Ya, ingat ya rumus ini. Jadi ini adalah seper S min A. A-nya berapa? Koefisien T. 1. E pangkat 1 T. Enggak? E pangkat T itu E pangkat 1 T berarti kurang 1. Ya. C. A-nya 1 ya. Ini artinya A-nya di sini E pangkat AT, A-nya sama dengan 1. Oke, kemudian Laplace ini yang tadi kita buktikan panjang tadi itu. Sudah kita buktikan. Apa rumusnya? S pangkat 1 kali Laplace XT, ya nak, dikurang X0. Enak. Inilah rumus Laplace dari turunan pertama. Kan? Kemudian duanya bisa kita keluarkan ya. Konstanta boleh keluar dari Laplace. Keluarkan 2. Laplace X. X itu adalah XT. Ya, Laplace X. Karena fungsi T ya. XT. Kalau fungsi Y, YT.
sama saya fungsi H, HT. Ya, gitu. Jadi ikuti kalau X, XT, Y, YT, H, HT. Sama dengan 1 S min 1. Oke. Nah, secara awalnya berapa sini? Kita lihat secara awalnya di sini berapa? 0. Berarti kita ganti ini 0. Berarti hilang nggak nih? Tapi kalau ada 1, nggak hilang ya. Nah, 1 itu diperhitungkan secara pecahan gitu nanti. Sehingga tinggal apa sini? S kali Laplace XT dikurang 2 kali Laplace XT sama dengan 1 S min 1. Ya. Ada yang sama? Bisa kita faktorkan, keluarkan. Tinggal S min 2 enggak? S min 2 kali Laplace XT sama dengan 1 S min 1. Ini mau dikurung boleh juga ya. Kemudian berapa ST? Laplace ST-nya? S min 2-nya boleh enggak sifat garis silang situ? Tarik. Boleh kan? Sifat garis silang. Sehingga terjadi apa? Laplace ST adalah 1 penyebutnya S min 1 kali S min 2. Nah, itu apa? Partial fraction. Apa tuh? Pecah bagian. Ingat ada integral. Karena ada integral pecah bagian. Ya kan? Dipecahlah pecahnya yang satu penyebutnya S min 1, satu lagi penyebutnya S min 2. Di atasnya apa? Halo. Di atasnya apa? Kalau S pangkat 1, di atasnya apa? Koefisiennya berupa bilangan. Ya enggak? Bilangan A, B. Orang teknik pakai K0, K1 gitu. Ya. A dan B. Atau K0, K1 boleh aja. Ya. Jadi, masih ada yang catat? Silakan. Sudah? Halo? Sudah. Sehingga kita dapatlah Laplace. Ya, Laplace dari apa tadi? XT adalah 1 S min 1 kali S min 2. Ya, ini bisa dipecah menjadi 2 pecahan. Betul nggak? Setiap 6 itu bisa dipecah 2 kali 3. Jadi kalau 1/6 berapa per 2 tambah berapa per 3 kan? Kebetulan dapatnya 1/2 tambah 1/3. Bukan 1/6, 5/6. 5/6 sama enggak? 1/2 tambah 1/3. 1/2 itu 3/6. 1/3 itu 2/6. Nah, 3/6 tambah 2/6, 5/6 kan? Nah, itu contoh. Nah, ini penyebutnya S min 1 dan S min 2. Kemudian sini apa? Bilangan. AB aja. Atau orang teknik senangnya pakai K0, K1 gitu. Ya. Baik. Kemudian penyelesaiannya gimana? Mencari A dan B-nya. Ada berapa cara? Ini di kalkulus 1 belajar. Ada berapa cara? Waktu Anda belajar integral pecah bagian. 3 cara. Cara pertama, cara identitas. Mungkin di SMA 2 cara aja. Yang ketiga itu jalan lintas atau jalan tol alias tol. Ya, itu yang cara saya aja itu ya. Mungkin orang lain tidak pakai itu ya. Cara pertama adalah cara identitas, mengidentikan kiri dan kanan. Ya, nah. Cara kedua adalah Hagano fungsi. Itu yang biasa kan, banyak dipakai itu. Cara ketiga adalah jalan lintas alias tol. Langsung. Ya. Tapi itu enggak semua bentuk bisa ya. Oke, kita ambil ya. Jadi ini dikali dengan apa? Ini dikali dengan KPK dari penyebutnya apa? S min 1 kali S min 2. Ini apa? Ini sebut KPK. KPK itu apa? Bukan komisi pemberantas korupsi. Salah. Kelipatan persekutuan kecil. Zaman saya namanya KPT. Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalau yang satu lagi FPB, faktor persekutuan besar. Kalau saya dulu PPT. PPT. T-nya terbesar, ya.
Cuma kalau dulu nggak jelas T-nya bisa T kecil atau T besar. Kalau ini K kecil, B besar kayak gitu. Ya. Baik. Setelah ini apa? Sekarang ini kita kalikan masing-masing dengan KPK-nya. Kita kalikan ya. Ini dalam pertama kali. Nanti kalau Anda sudah mahir nggak perlu ya. Jadi pertama kali Anda bikin dulu S-1 kali S-2 kali KPK-nya. S-1 kali S-2. Sama dengan pecahannya A per S-1 dikali KPK-nya. S-1 kali S-2. Ditambah pecahan berikutnya B per S-2 dikali KPK-nya. S-1 kali S-2. Kan kita coret yang antara pembilang dan penyebut apa? Ini S-1, S-2 mencoret enggak? Tinggal satu aja. Ini S-1-nya kita coret. Ini S-2-nya kita coret. Sehingga terjadi apa? 1 sama dengan A kali S-2 ditambah B kali S-1. Kalau Anda amati, apa nih? Ini sebenarnya penyebutnya hilang. Pembilang 1 enggak? 1. Ini 1. Terus ini kali hilang. Betul enggak? A kali S-2 tambah B kali S-1. Sama enggak? Itu jalan cepatnya. Ya. Tanpa menggunakan KPK. Jelas ya. Tetapi adakah penyebutnya yang pangkat 2 kadang-kadang? Bahaya tuh. Ya. Ini model ini ya, kalau ini linear semua, penyebutnya linear, ya pangkat 1 ya benar. Nah, ini yang kita untuk selanjutnya ada, kalau di SMA diajarkan 2 cara. Pertama cara identitas, kedua cara Hagano fungsi. Ketiga itu tidak pernah diajarkan tuh. Jalan lintas alias tol. Ya. Oke. Mungkin saya terangkan apa-apa juga ya. Batu Anda di kampus 1 diterangkan kan? Ya. Yang dengan Pak itu ya, Pak Samsul. Baik. Sekarang ini identitas. Cara pertama adalah cara identitas. Ya, identitas. 1 sama dengan ini dikalikan. A kali S, AS, A kali 2. Min A, 2 kali A min 2A, B kali S, BS, B kali min 1 min B. Kemudian kumpulkan S dengan S. Jadi AS tambah BS dikeluarkan S-nya apa? A tambah B kali S. Terus ditambah bilangan dengan bilangan min 2A min B. Nah, ini 1 ya. Terus ini koefisien apa yang ada situ? Koefisien S. Pertama, kedua bilangan. Ya enggak? Kalau ada S kuadrat, ya S kuadrat, S pangkat 3, ya tulis ya. Jadi pertama koefisien S. Anda lihat koefisien S apa sini? A tambah B. Ada enggak S di depan? Halo, ada enggak S di depan? Enggak ada. Berarti ini 0 kali S enggak? Itu kan kalau S kuadrat, 0 S kuadrat. Kalau enggak ada. Kalau enggak ada boleh tambah sendiri kan? 0 kali S apa enggak berapa. Jadi ini sebelah kirinya S adalah 0, sebelah kanannya adalah A tambah B. Paham ya? Bilangan, sebelah kiri apa? 1. Sebelah kanan apa? Min 2A, min B. Ini di apa nih? Eliminasi dan substitusi. Di aljabar linear Anda pelajari namanya apa? SPL. Sistem persamaan linear. Ada berapa cara? Ada berapa cara? Nah, di luar SMA ya, SMA itu eliminasi dan substitusi 3 cara, sama SMA 4 cara. Eliminasi dan substitusi, sama. Kedua, ya Gauss itu disebut OBE, operasi baris elementer eliminasi Gauss-Jordan. Ketiga, kan A kali X sama dengan B. A kali X sama dengan B. Kemudian apa? Dikali dengan inverse di kirinya. Lupa ya.
A kali matrik kosen A ya kali matrik variabel senang matrik suku tetap B. Nah, yang kirinya di kiri-kirinya dikali inverse. Kan gitu kan? Dikali inverse. Betul nggak? Dikali inverse sehingga ini cara kofator sebetulnya. Sebut cara kofator deh. Nah, ini kali ini apa sih? Identitas nggak? Identitas kali matrik variabel inverse kali B. Kemudian I kali X kan? Matrik variabel adalah inverse kali B. Nah, ini inverse-nya adalah menggunakan cara kofator, yaitu seperdeterminan kali matrik adjoint. Enak, ADJ ya, adjoint. Ya, ADJ. ADJ itu adjoint ya. ADJ. Matrik adjoint kali B. Nah, yang matrik adjoint itu yang inverse-nya ini. Determinan A tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau determinan A sama 0 tak terdefinisi. Enak. Tak terdefinisi, bukan sepenuh tak hingga ya, hati. Kalau limit ya sepenuh tak hingga. Tapi kalau bukan limit sepenuh tak terdefinisi. Ya. Ingat ya, ini cara kofator namanya. Ya kan, cara kofator yang determinannya. Kofator. Masih ingat? Apa rumusnya? Matrik adjoint apa? Matrik adjoint A sama dengan matrik kofator di transpose. Anda belajar di web saya itu ada ya. 13 minggu itu Anda pelajari itu ada. Ya. Matrik kofator di transpose. Ya. Ini yang cara kedua. Cara ketiganya, aturan Kramer. Ini cara kedua ya. Ini cara kedua. Cara ketiga adalah aturan Kramer. Ya, aturan Kramer. Yaitu apa? XJ sama dengan determinan AJ per determinan A. Ingat nggak kita pakai di PD semutan? Kita pakai di PD semutan kan? Ya. Nah, ini rumus formulanya untuk mencari SPL. SPL apa? Sistem persamaan linear. Maka di apa di ODI itu apa? Sistem persamaan diferensial, ya nak? SPD atau PD semutan, ya kan? Berkaitan semua deh. Jadi Anda lihat ya. Cara pertama tadi yang satu lagi yang nomor satunya apa tadi? OBE. OBE nomor satunya matrik A berpasangan dengan B, ya nak? A adalah bujur sangkar, B-nya matrik kolom ya. Ya nak? Di bantuan OBE, operasi Westminster, maka si A kita ubah menjadi identitas, maka B berubah menjadi nilai variabelnya. X1, X2, X3 atau XYZ. Ya nak? Itu ini yang tiga, yang maksud saya yang di perguruan tinggi. Tapi yang satu lagi adalah cara SMA, eliminasi dan Gauss Jordan. Eliminasi dan substitusi, ya. Itu yang cara SMA. Sudah jelas? Ya. Sudah masuk ya? Materinya sudah masuk di aljabar linear? Belum sampai? SPL. Sistem bersama linear. Sudah. Oh ya. Sistem bersama linear. Oke. Berarti sudah masuk vektor dong? Oh, belum. Jadi ujiannya sampai SPL. Ya matrik itu, ini kan SPL itu masuk kelompok matrik sudah. Baik. Any question so far? Sudah tahu ya. Jadi ini sekedar untuk mengingatkan Anda. Baik. Kita kembali lagi. Jadi ini tambahan aja tadi ya. Tuh apa? Ini di luar, letakkan di luar ya. Di luar dari
problem ini tadi ya. Contoh. Oke. Nah, ini kita kembali ke sini. Ini SPL 2 persamaan dengan 2 variabel. Sistem persamaan linear. Pakai cara SMA aja. Yaitu apa? Supaya B-nya hilang, diapakan? Ya, supaya B-nya hilang dijumlahkan. Itu enggak? Dijumlahkan, hasilnya apa? 0 tambah 1, 1. Min 2A tambah A berapa? Min A. Nah, pindahkan ya. Min A pindah ke kiri jadi plus A. 1 pindah ke kanan jadi min 1. Jadi A nilainya min 1. Kemudian A tambah B 0 kan ya. A tambah B 0. Nah, A-nya diketahui min 1. Supaya A-nya hilang diapakan? Dikurangi. Atau boleh gak disubstitusi boleh ya. Terserah. Dikurangi. Dikurangi hasilnya B sama dengan 0 kurang 1 plus 1. Nah. Jadi B-nya plus 1. Sudah jelas? Halo? Baik. Ini cara identitas. Berikutnya adalah cara apa? Hagano fungsi, ya. Hagano fungsi. Ini mengingatkan kembali di partial fraction namanya. Partial itu sebagian nanti. Fraction, pecahan, ya. Kalau sudah kita lanjutkan kembali. Jadi tadi kita ulang lagi cara kedua yaitu Hagano fungsi. Hagano fungsi. Itu Pak, Laplace XT sama dengan apa tadi? Seper S min 1 kali S min 2 yang sama dengan A per S min 1 ditambah B per S min 2. Ini mau dikurung boleh. Dan dikali dengan KPK. S min 1 kali S min 2. Ini adalah kelipatan persekutuan kecil. Nah, langsung ya, sudah tahu ya. Pecahan ini dikali dengan KPK, tinggal 1 enggak? Kemudian karena ini istimewa ya, kali silang aja kan. Kali silang, jadi A kali S min 1 ditambah B kali S min 2. Terbalik. B kali, ini min 2 ya. Ini min 2, ini 1 ya. Terbalik. Oke. Nah, ini pakai Hagano fungsi nih. Jadi Hagano fungsi itu diambil penyebut dari pecahan itu. Kita ambil ini nih. Yang ini kita ambil S kurang 1 sama 0. S berapa? 1. Terus yang ini kita ambil S kurang 2 sama dengan 0. S berapa? 2. Enak. Nah, masukkan nih. Kita masukkan ke dalam yang saya kotak ini. Kita masukkan. Jadi S sama dengan 1. Kita masukkan. 1 sama dengan A kali 1 kurang 2. Ditambah B kali 1 kurang 1. 1 kurang 1 berapa? 0 ya. Ini 0. Ini hilang. Berarti tinggallah 1 sama dengan 1 kurang 2 berapa? Min 1A. Nah, ini sama tadi. Jadi A-nya pindah ke kiri, satunya pindah ke kanan. Betul? Oke. Kemudian ini S sama dengan 1. Sekarang masukkan berikutnya S sama dengan 2. Kita masukkan 1 sama dengan A kali 2 kurang 2 ditambah B kali 2 kurang 1. 2 kurang 2, 0. Berarti ini hilang. Jadi 0 ya. A kali 0. Jadi 1 sama dengan, ini 2 kurang 1, 1. Berarti B. Berarti B sama dengan berapa? 1. Ya. Nah, setelah itu, berarti ada B. Ini cara ketiga sekarang. Cara ketiga adalah jalan lintas. Alias tol. Jalan cepat. Jadi kalau ada pecahannya tadi apa? 1 per S min 1 dikali S min 2 sama dengan A per S min 1
ditambah B per S min 2. Ya. Kalau ini linear ya. Kalau ada S kurang, ada misalnya S kurang 2 pangkat 2, enggak berlaku gitu ya. Jelas ya. Jadi ini kalau cari A, tutup B. Tutup B itu anggap B-nya 0. Paham maksudnya? Jadi kita ambil ini nih. Kita ambil yang kiri ini nih. Nih. Jelas? Kita ambil, kita salin ya. 1/S-1 kali 1/S-2 sama dengan A per S-1. Kiri kanan yang bisa kita coret M1 enggak? Yang kita coret itulah Haganov fungsinya sebetulnya. Yang kita coret itu adalah Haganov fungsinya. Berarti sini berapa nih? Berarti ini adalah S sama dengan 1 enggak? S kurang 1 sama dengan 0. Berarti S sama dengan 1 enggak? Nah, artinya tinggallah 1/S-2 sama dengan A. Ya enggak? Berarti 1 kurang 2 sama dengan A. Berapa tuh? 1 kurang 2 min 1. 1 bagi min 1 min 1 enggak? Berarti A adalah min 1. Jelas sampai sini? Itu. Nah, berikutnya kalau cari B, A-nya kita tutup. Anggaplah A-nya 0. Ya. Tapi ingat ini linear semua ya. Kalau ada yang S min 1 kurung kuadrat, enggak berlaku. Maka saya anjurkan pakai cara kedua yang aman. Ya. Haganov fungsi aja. Ya. Nah, berikutnya kita ambil yang ini. Warna lain ya. Ini sama dengan ini. Ya. Jadi kita ambil pecahnya S-1 kali S-2 sama dengan B per S-2. Kita lihat kiri kanan yang sama S-2 enggak? Berarti Haganov fungsinya berapa sih? S kurang 2 sama dengan 0. Berarti S sama dengan 2 enggak? Maka di sini tinggallah 1/S-1 sama dengan B. Berarti 1/2 kurang 1 sama dengan B. Berarti B berapa? 1. Sama kan? Jelas ya? Terserah Anda mau pakai. Kalau mas saya ya. Tapi yang cara ketiga ini tidak lazim dipakai. Ya. Oke. Nah, setelah ini dapat A dan B-nya, baru kembali ke semula. Laplace XT itu apa tadi? Ya. Tapi yang pecahan yang 1/S-1 kali S-2 penyebutnya itu enggak usah ditulis ya. Ada yang mau tanya? Any question? Nggak ada. Ya, sebenarnya kalau maaf ya, bagi yang menyukai matematik, makin sulit, makin menarik nih. Makin penasaran. Saya kalau nggak nemu tuh penasaran. Jadi kadang-kadang sudah pusing, saya jalan-jalan dulu lihat rumput-rumput yang warna hijau gitu ya, atau daun-daunan hijau, matanya rest, ya, saat gitu. Nah, kalau di Kota Padang dulu saya naik sepeda ke tepi pantai Padang, jalan-jalan gitu. Terus saya balik lagi, kadang-kadang tuh ilham datang, temu dia. Benar, itu pernah saya alami gitu. Nggak ketemu, pertama saya tinggal dulu. Cuma kalau lagi aktivitas hujan nggak bisa ya. Di hujan nggak boleh tinggalkan, sudah keluar nggak boleh masuk lagi kan. Ya hati-hati. Jadi ya itu bisa muncul apa yang kadang-kadang di luar dugaan kita juga. Ya. Baik, kita kembali ke ini, ke laptop. Dari Laplace XT kita dapat tadi apa?
Setelah teruraikan S min 1 ditambah seper S min 2. Sorry, ini A ya. AB tadi. Ya nak? Yang seper S min 1 ke S min 2 penyebut itu enggak usah. Kan tadi di atasnya tadi apa? Kita lihat. Oh ini. Ya. Nah, A-nya berapa tadi? A-nya kita ganti ya. A-nya min 1 dan B-nya 1. Nah, berapa ST? ST sama dengan apa? Inverse Laplace dari semua nih. Betul enggak? Inverse Laplace dari ini kan? Dari min 1 per S min 1 ditambah per S min 2. Betul enggak? Udah ini kita pecah menjadi dua bagian inverse Laplace-nya. Sehingga XT sama dengan inverse Laplace dari min 1 per E min 1 ditambah inverse Laplace dari per S min 2. Nah, min 1 ini boleh keluar ya. Boleh keluar, jadi XT sama dengan min 1 kali inverse dari seper S min 1 ditambah inverse Laplace dari seper S min 2. Sehingga ST berapa? Min 1 itu min aja. Anda tahu kan Laplace E pangkat AT apa? Seper S min A. Maka inverse, kebalikannya kan, inverse dari S min A. Sebetulnya ini belum kita pelajari, kita duluan enggak apa-apa ya. Inverse dari seper S min A adalah apa? E pangkat A AT. Ya. Ya. Jadi ini hasilnya E pangkat AT. A-nya berapa sini? 1 ya. Ini A-nya seper S min A. A-nya 1. Seper S min A. A-nya 2. Ya, jadi di sini adalah min 1 jadi min E pangkat AT. A-nya 1. 1T. Ditambah E pangkat AT. A-nya 2. Atau ini boleh dibalik. Apa? ST sama dengan E pangkat 2T dikurang E pangkat T. Terserah. Anda mau jawab begini atau mau jawab begini. Dua-dua benar. Sama kan? E pangkat 2T dikurang E pangkat T. Jelas? Ada yang kurang jelas, non? Ini maaf ya, ini Anda belum belajar inverse-nya, tapi kita pakai dulu ya. Ini yang sederhana kan, Laplace E pangkat T kan seper S min A, yang atas, pojok kanan atas. Maka inverse dari seper S min A, inverse dari hasil sama dengan soal. Ya nak? Paham enggak? Ya, nanti ini akan kita pakai habis nih. Ya. Selesai ini kita masuk ke sana. Apa sudah ya? Inverse sudah semua kan? Masuk inverse dari rumus-rumusnya dibalik-balik itu belum? Nah, belum ya? Oh, ya oke, nggak apa-apa ya. Kita, oke. Ya, ya, ini inverse belum kita pelajari sebenarnya, tapi ini kena butuh kita langsung pakai. Ya, baik. Nah, ini sudah kita peroleh. Jawab pakai kalimat. Jadi apa? Jarak yang ditempuh mobil, gitu kan? Jarak yang ditempuh mobil tersebut sama dengan XT ya. Sama dengan itu E pangkat 2T dikurang E pangkat T ya enggak? Sama sih ya. Pakai kalimat ya. Kalau dia tanya itu harus pakai jawab kalimat. Jadi jarak yang ditempuh mobil tersebut sama dengan XT sama dengan E pangkat 2T kurang S pangkat T.
yang paling bawah. Ya. Ditulis ya. Baik. Ada yang kurang jelas, Boy? Kalau kurang jelas tanya. Yang belakang ada yang mau tanya? Halo. Halo, hai Joey. Mumpung masih ini, coba kita pakai PD linear. Gimana? Ya kan? Harus kita coba juga. Benar nggak jawabannya? Walaupun tanpa syarat awal, dengan PD linear atau ODI bisa. Cuma ada tambah C. C adalah menghasilkan solusi umum, ya, konstanta C. Ayo finish. Sudah? Sudah selesai ini? Ada yang belum? Oke, kalau sudah, soal yang sama sekarang kita kerjakan dengan PD linear. Ya. PD linearnya diketahui adalah apa? dx per dt adalah adalah dikurang 2x sama dengan e pangkat t dengan secara awal x0 sama dengan 0. Jadi ini bisa kita pakai ini ya. Nah, dari sini kita tahu PD linear itu ds pdt, hati-hati ya. Kita selama ini kan dy pdt ya. Dy pdx ya enggak? Dy pdx, hati-hati ini. Berarti y jadi x jadi t, kan gitu berarti. Berarti sini adalah p apa? Px dari p apa? Pt nak? Halo, Pak. Maksud saya gini, kalau PD linear, Anda harus bisa ini ya, apa namanya? Apa menyamakan gitu ya. Jadi kalau PD linearnya rumus umumnya adalah dy per dx tambah px apa kali y sama dengan qx, maka kalau ini y adalah x, berarti itu kan y adalah x, terus apa? X adalah t. Ya, y x adalah t. Jadi apa? Dx per dt ini apa? Pt kali x sama dengan QT. Bukan kita ya, QT. Jelas ya? Jadi hati-hati nih. Begitu gak yang jadi menjadi bentuknya demikian kalau kuah arus ini menjadi apa nih? DI per DT. DI per DT PT kali I sama dengan QT. Ya kan? Nah, begitu gak SX-nya? SX-nya adalah E pangkat apa? Integral PX DX ini akan berubah menjadi apa? ST adalah E pangkat integral PT DT. Ya enggak? Jelas? Nah, kalau kita di apa solusi ya, solusi umum. PD apa? Y adalah seper SX kali integral SX kali QX kali DX tambah C. Ini akan berubah menjadi XT. Ya enggak? XT atau X sama dengan apa? Seper ST kali integral ST kali IT kali DT. Wah, nak buat di bawah aja ya. Jadi ini akan berubah menjadi apa? XT sama dengan seper ST kali integral ST kali QT kali DT tambah C. Paham maksudnya? Ini ST-nya, ini solusi umumnya. Sudah paham? Jadi harus identik ya, identik. Y-nya ganti X, X-nya ganti T. Ya. Hati-hati ini yang bahayanya situ. Anda kebiasaan
DY per DX, bisa nggak DX per DT, kan gitu. Ya, bisa nggak DI per DT, turunan kuah arus pada waktu. I adalah kuah arus, satuannya ampere. Ya. Oke, baik. Kalau sudah ngerti ini selalu letakkan di atas ini. Nah, sekarang ini ya, berarti ini apa nih? Tadi mau catat dulu ya. Ini question? Ada yang mau tanya? Tugas yang saya berikan Laplace. Ini question? Ada yang mau tanya? Oh ya, tugas itu dikumpul nanti di akhir kuliah atau sebelum UAS gitu. Sebelum UAS. UAS itu ujian akhir semester. Sebelum. Ya. Ya kan waktunya Anda mesti kerjakan juga kan. UAS. Sudah depan udah tamat dong. Sebelum ujian akhir semester. Paling lambat. Ya kalau Anda mau selesai kirim, ya bagus, lebih cepat. Nggak ada beban kan. Sudah selesai tugasnya. Ya, masukkan ke apa? Tugas dari Wikarya gitu ya. Ada ya. @gmail.com. Hah? Sabar ini. Saya send dulu. Oke? Sudah. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Berarti ini adalah DFPD, bentuknya DFPDT tambah PT kali X sama dengan E pangkat T. Nah, dari sini ya, dari sini apa yang dapat Anda tarik? Halo, tentukan PT-nya berapa? Min 2, betul. QT-nya E pangkat T ya. E pangkat T. Maka ST berapa? E pangkat integral PT DT sama dengan integral E pangkat sama dengan E pangkat integral min 2 DT. E pangkat min 2-nya kan boleh keluar ya. Min 2 integral DT kan T. Tepat ya kan? Halo? Nah, kemudian baru solusi. Solusi umum PD apa? Bukan Y ya, bukan Y ya. XT sama dengan 1 ST kali integral ST kali QT kali DT. Ya, kali integral ST kali QT kali DT tambah C. Nah, C-nya tidak tahu. Jadi ST-nya berapa? 1 E pangkat min 2T kali integral E pangkat min 2T kali E pangkat QT-nya E pangkat plus T tambah DT. DT tambah C. Ya. Nah, hasilnya apa? Maka XT sama dengan, ini E pangkat negatif naik ke atas jadi apa? Plus E pangkat 2T. Ya nak? Dikali integral. Nah, ini dikalikan nih. Berapa nih? E pangkat min 2T kali E pangkat plus T apa? E pangkat min T. DT. Tambah C. Nah, ini namanya sama nih. E pangkat U DT. Harusnya E pangkat U DU kan? Jadi ini E pangkat 2T dikali integral E pangkat min T, D dari E pangkat min T. Betul enggak? E pangkat U DU. E pangkat min T, D min U. Berapa turunannya? Min 1 DT. Enak? Supaya min 1 menjadi 1 dikali apa sini? 1/min 1 atau min 1 sendiri. Enak? Kali min 1. Berarti ini kali min 1 ya.
atau 1/1 sama ya. Nah, tambah C. Sehingga XT berapa? E pangkat 2T ini min. Ini rumus E pangkat min T nak? Tambah C. Nah, kita kalikan berapa ST-nya? Kita kalikan jadi min E pangkat. Ini dikalikan berapa nih? E pangkat plus T ya. Tambah C kali E pangkat 2T. Halo? Nah, berapa X0? X0 sama dengan min E pangkat 0 ditambah C kali E pangkat 2 kali 0. Sama dengan 0 kan diketahui given. Kalau sama dengan 1, 1 sama dengan 2 ya. Terus ini S0, S0. Ini E pangkat, ini E pangkat 0, 1 kan. Tambah C kali ini E pangkat 0 gak? Berarti C kali E pangkat 0, 1 ya. C kali 1 C kan. Sama dengan min 1 pindah. Jadi C-nya 1. Oke. Sudah dapat langsung jadi XT berapa? Jadi XT sama dengan di sini min E pangkat T ya ditambah C kali E pangkat 2T ya. C-nya 1. Berarti XT berapa? Min E pangkat T tambah 1 dikali E pangkat 2T. Ini saya letakkan di depan. Hasilnya apa? E pangkat 2T kali 1 tetap min E pangkat T. Sama hasilnya? Ini adalah dengan ODI, cara ODI, Ordinary Differential Equation. Jelas? Oke. Sebetulnya ada satu lagi yang percepatan turunan kedua. Sehingga waktunya tidak cukup. Mungkin ada pertanyaan dari rekan Anda. Tugas Anda yang nomor 15. Soalnya apa? Sampai sini ada pertanyaan? Nomor 16 dan nomor terakhir itu cara pakai rumus translasi kedua kan? Ingat enggak? GT sama dengan fungsi FT min A untuk T besar dari A sama dengan 0 untuk T kecil dari A. Laplace GT ada E pangkat min AS kali F besar kurung S. Ya enggak? Itu ada yang cos 2pi/3. 2pi/3 A-nya. Ada kan? Ada 2pi/3 T kurang 2pi/3 ya. A besar dari 2pi/3, A kecil dari 2pi/3. Bukan 27, 2pi. Salah ketik. Satu lagi ada juga ada agak batasnya. Ada T antara T dan 5. Ada enggak? Harusnya T antara 0 dan 5. Ya. Harusnya T antara 0 dan 5. Ada salah ketik. Baik, tadi ada yang tanya ini selingan ini. Apa? Coba soalnya nomor 15 itu apa? Halo. Fungsi T sama dengan apa? 2T. 2T untuk T antara 0 dan 5. Bukan T dan T ya nih. Antara 0 dan 5. Kemudian ini 0 ya. Oh 1 sorry. 1 untuk T besar dari 5. Oke. Ini kan sebetulnya mengikuti nyatanya Laplace fungsi T ya. Laplace dari fungsi T. Oke. Sehingga ikuti Laplace fungsi T apa? Integral 0 tak hingga E pangkat min ST fungsi T dt. Nah, maka Laplace fungsi T sama dengan apa? Pecah aja. 0 sampai 5 dulu. Jadi integral 0 sampai 5 E pangkat min ST. Fungsi T-nya berapa? Ya, 2T. 2T dt. Ditambah integral dari 5 sampai tak hingga. Ini T besar 5 kan sama nak T antara 5 sampai tak hingga nih. Ya, sama dengan 5 sampai tak hingga ya. Berarti ini E pangkat min ST, fungsi T-nya berapa? 1 ya. dt.
Nah, ini kerjaan satu persatu. Ini apa? Halo. Ini duanya keluarkan. Dua dikeluarkan. Terus ini yang seperti biasa 0,5. Terus ini apa? T letak di depan. E pangkat min ST DT. Ditambah. Ini juga. Ini karena tak hingga kita pakai apa? Integral tak wajar. Integral tak wajar jadi pakai limit ya. Limit P menuju tak hingga dari 5 sampai P. Ini E pangkat min ST DT. Ya. Nah, ini 2. Terus ini 0,5 T. E pangkat min ST. DT-nya kita ubah jadi D dari min ST. Turunannya berapa nih? Turunan ini adalah min terhadap T. Min S DT ya. Berarti terjadi kelipatan min S. Jadi dikali dengan seper min S. Per min S ya. Nah, ditambah dengan ini juga limit P menuju tak hingga dari 5 sampai P. Ini sama E pangkat min ST. D dari min ST. Ini turunannya apa? Min S DT juga. Terjadi kelipatan min S. Di depannya kali seper min S. Nah, buat sini. Kita buat sini. Tambah seper min S. Jelas? Halo? Jelas nggak? Nah, apa hasilnya nih? Ini min 2 per S. Kan per segi min. Nah, ini pakai integral. Integral. Oh ya, ini D menjadi D dari E pangkat min ST enggak? E pangkat U DU sama enggak diferensial dari E pangkat U? Halo. Integral E sudah. Bukan maksud saya diferensial dari E pangkat U kan E pangkat U kali U aksen. U aksen itu artinya DU nak. Nah, ini yang maksud saya nih. Ini kan E pangkat min ST, D min ST, E pangkat U DU adalah diferensial dari E pangkat min ST, betul enggak? E pangkat U kan? Ya. Oke. Sehingga saya catat dulu. Ini terjadi integral parsial ya, UDV nanti. T kali D dalam kurung E pangkat min ST. Bingung ya? Kadang-kadang ya ya kena anak nol ya, kalau ada nol enak kan, buang langsung cut misalnya gitu kan. Jadi enggak dihitung lagi. Kalau ada angka, nah itu ada fungsi harus dihitung. Terus selesai? Oke, finish sampai sini. Oke, kita lanjutkan. Jadi Laplace dari fungsi T apa? Min 2 per S, itu enggak? Min 2 per S, apa nih? Integral 0,5 T ya. T kali diferensial dari E pangkat min ST, itu enggak? Ini terjadi integral parsial UDV, itu enggak? Ya. Terus yang belakangnya ini plus bagi seper min S kan min seper S kali plus jadi min seper S. Nah, baik gitu. Ini juga langsung ya boleh. Integral ada limit ya, ada limitnya. Jadi limit
P menuju tak hingga dari apa? Dari E pangkat min ST, D dari min ST, E pangkat U, DU kan E pangkat U. E pangkat U-nya adalah E pangkat min ST agak batas 0P. Gitu ya? Halo? Ya. Nah, ini parsial. Jadi ini sama dengan min 2 per S. Ya, min 2 per S. Ini parsial. Apa itu? UV. Oke, rumus dulu. UV kurang integral PDU. Min 1 per S. Ini limit. P menuju tak hingga dari ini baru 1 per E pangkat ST. Agak batas 0P. Di mana T-nya kita substitusi batas atas. Berikutnya dikurangi dengan batas bawah. Sehingga jadi apa? Min 2 per S. U-nya berapa? T. Ya, T kali, nah, kali U-nya E pangkat min ST agak batas 0,5 ya, dikurangi ini kurung kurawal ya. Dikurangi integral 0,5 VDU E pangkat min ST D dari T. Oke, ini selesai ya. Min 1 per S. Nah, ini kita masukkan limit P menuju tak hingga dari 1 per E pangkat S kali P. T-nya ganti P ya, dikurang limit P menuju tak hingga dari 1 per E pangkat S kali 0 ya. S kali 0. Sehingga ini hasilnya min 2 per S. Kalau masukkan boleh nih apa nih. T-nya 5. E pangkat min. S kali 5. S kali 5. S1 ya. Dikurang. T-nya 0 kali E pangkat min S. S kali 0. Hah? Ada yang salah? Ini batas atas 5. Bawahnya 0. Kan batas atas kurang batas bawah. Oh, yang kanan ini apa? Ini 0 kan ini 0. Terus apa? Oh, sorry. Batas 0,5 ya tadi. Ya, saya salah sebentar. 5 sampai P. Oh ya, maaf. Ya, terima kasih. Ini bukan 0 tapi 5 ya. Ini batasnya 5 sampai P, batas bawah 5, ini berarti 5 nih. Berarti ini adalah dikurangi limit P menuju tak hingga dari 1 per E pangkat S kali 5. S ya. S kali 5. Sehingga ini hasilnya, ini tadi, apa tadi? Min S kali 0 ya. Betul sampai sini? Halo? Ini batas. Jadi 5 dikurang E pangkat min S kali 5 dikurang 0 kali ini 0 kan? Bilang aja. Dikurangi. Terus ini 0,5 E pangkat min ST D pangkat min ST enggak? Halo? Min ST. Turunannya apa? Min S DT. Jadi kelipatan min S. Jadi kali 1 per min S lagi. Ya. Dikurang 1 per S. Ini jadi kalau dimasukkan apa nih? Limit P menuju tak hingga dari 1 per E pangkat S kali tak hingga. Dikurang. Ini limitnya boleh hilang karena konstan. 1 per E pangkat 5S ya. Sehingga hasilnya min 2 per S dikali berapa? 5 E pangkat min 5S dikurang kurang plus ya. Min plus 1 per S. Ini dalamnya ada 1 per S ini. Jadi E pangkat, halo, E pangkat
min ST. Agak batas 0,5. Ini ada agak batas lagi. Tutup. Min 1/S. Ini apa nih? Ini pangkat tak hingga kan? Atau tulis limit P menuju tak hingga dari 1/, pangkat tak hingga enggak? Tak hingga hasilnya nih. Berarti kurang. Atau ini mau naik ke atas boleh. Balik lagi. Pangkat minima S. Boleh. Jadi hasilnya apa sini? Halo. Min 2/S kali 5 pangkat min 5S ditambah 1/S dikali apa nih? Pangkat min S kali 5. 5S, ya enggak? Dikurang pangkat 0, betul enggak? Min S kali 0. 0 kan? Belum tutup, min 1/S. Jelas enggak nih? Nah, ini tinggal, ini 0 enggak nih? 0 dikurang pangkat min 5S. Nah, pangkat 0-nya berapa sini? 1 ya. Diubah dengan 1. Sampai sini dulu, jelas enggak nih? Ini agak, memang agak rumit juga ya, hitungnya. Oke. Sudah ini? Terus ini sama dengan apa? Sama dengan, apa sih? Kalau mau dikali boleh dikali apa nih? 5 kali 2 jadi apa nih? Min 10/S, ya enggak? Min 10/S, pangkat min 5S. Terus, nah, min 2/S kali 1/S apa? Min 2/S pangkat 2 dikali apa? Pangkat, atau ini ya, pangkat min 5S dikurang 1 ya? Ya kan? Pangkat 0 kan 1. Ini min kali min plus ya. Min kali min plus, jadi plus 1/S dikali pangkat min 5S. Ada yang bisa dijumlahkan? Ini ya. Nah, berapa tuh? Min 9/S, pangkat min 5S. Ini min 2/S kuadrat. Begini aja lah. 5S kurang 1. Udah selesai. Sampai sini? Jelas? Halo? Baik. Dulu ini. Oke. Kita mau absen ya. Oke. Ini sudah pertemuan yang ke-13. Yang kosong sedikit nih. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Angela K. Budi Y. Hah? Oh, jadi poget jadinya kan? Brian Antonio. Ada Brian? Nggak ada ya. Kain. Kain Pratama Lolo Buah. Eh, apa? Kian. Sorry. Sorry. Kian Pratama Lolo Buah. Ya. Mengapa? Lupa. Oke. M. Aufa Mumtaza Ibadillah. Ada? Hah? Anda itu? Nggak ada. Hah? Ya, forget aja ya.
Nadia Angelis Gisli. Ada? Nggak ada ya? Biasanya ada. Bahaya, kurang lebih dari 80% nggak bisa. Kurang dari 80% udah nggak bisa puas. Oke, selesai. Baik, ya, bentar ya.